Pemirsa, sejak putus cinta dengan bintang sinetron Ferry Irawan memang tidak banyak yang tahu siapa pacar Cici Faramida. Namun acap terdengar kabar kalau Cici berpacaran dengan seorang pengusaha asal kampung halamannya Ujung Pandang dan Cici sempat membenarkan berita itu. Tapi tentang siapa pria itu, Cici tidak pernah mau mengungkapkannya. Baru belakangan ini santer terdengar kabar kalau pria yang dimaksud Cici itu adalah salah satu dari keluarga pengusaha terkenal di Indonesia. Cuman mungkin ya emang sekarang lagi disuruh Tuhan istirahat kali. Untuk penyembuhan kini Agnes harus menjalani terapi. Kecuali itu Agnes juga menyewa seorang ahli yang akan menangani pola hidupnya secara profesional. Mungkin ini emang this is the time kali ya buat aku bener-bener hidupnya itu aku boleh, maksudnya aku profesi sebagai artis tapi mungkin hidupnya mungkin seperti atlet kali ya, yang maksudnya makanannya diatur, gizinya juga harus diatur, mesti disiplin soal soal makanan, soal physical trainingnya gimana. Pengen kayak di luar negeri gimana sih, biasanya mereka penyanyi juga kayak gitu ya. Diakui Agnes semua yang dialaminya itu memang mendatangkan trauma bagi dirinya. Tapi dari semua itu ia mengambil hikmah positif. Maksudnya lain kali juga mesti warming up dulu. Terus aku juga jadi harus banyak olahraga. Jadi ini kayak aku juga mungkin sekarang Tuhan lagi pengen ngasih aku istirahat kali ya, waktu istirahat ya. Terus tuh banyakan jalan, harus istirahat. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sehari setelah sidang perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, artis Nurul Pratiwi dengan wajah sendu mendatangi pengacara Henry Yosodiningrat di kantornya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Kamis sore kemarin. Kedatangan Nurul itu bermaksud untuk meminta bantuan hukum berkaitan dengan proses perceraiannya dengan Chan Parwes dalam hal perwalian anak dan biaya tunjangan setelah bercerai. Rumah tangga Nurul dan Parwes ternyata sudah lama tidak harmonis. Pada bulan Agustus tahun 2002 lalu, Nurul telah sempat mengajukan gugatan cerai. Tapi kala itu baik Nurul maupun Parwes berusaha untuk memperbaiki perkawinannya kembali. Tampaknya usaha itu tidak berhasil, karena pada bulan Mei lalu, Nurul kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gonjang-ganjing rumah tangga produser dan artis ini akhirnya terkuak ketika pada tanggal 28 Mei lalu Parwes melakukan tindakan kekerasan kepada Nurul yang mengakibatkan luka di kepala. Akhirnya masalah itu sampai ke tangan polisi. Tapi ketika kasus itu diekspos oleh media, baik Nurul maupun Parwes mengaku tidak akan melanjutkan gugatan cerainya karena kondisi Nurul yang sudah hamil. Sampai hari Rabu kemarin baru diketahui kalau proses gugatan cerai Nurul tetap disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Parwes itu, dikatakan kalau Parwes menerima keinginan Nurul untuk bercerai dan mengajukan talak. Kasus perceraiannya sebetulnya juga nggak boleh juga dipublikasikan. Cuma karena kemarin ada sesuatu peristiwa 28 itu, jadi saya juga nggak bisa menghindar gitu loh. Tapi maaf, saya nggak bisa berkomentar banyak bahwa perceraian ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. Ya, saya sudah berusaha, Pak Parwes juga udah berusaha, tapi ya inilah keputusan saya. Kini yang terpenting bagi Nurul adalah mengurus segala hal akibat dari perceraian itu. Di antaranya adalah hak perwalian anak dan biaya yang wajib diberikan oleh Parwes untuk Nurul dan anaknya. Dalam gugatan cerai, Nurul mengajukan angka sebesar 15 juta per bulan, sedangkan Parwes hanya menyanggupi 5 juta per bulan. Anak aja ya, saya minta perwalian itu jatuh sama saya gitu loh. Saya nggak bisa sebutkan, semampunya dia saya akan terima berapapun yang dia berikan untuk anak saya. Bagaimana menurut Henry Yosodiningrat? Apakah tuntutan Nurul terhadap Parwes senilai 15 juta rupiah setiap bulannya itu dianggap layak? Saya pikir wajar ya, karena hidup di Jakarta dan tingkat sosial atau status sosial seperti Pak Parwes ya, Nurul dan anak mereka gitu ya. 15 juta, kemudian dalam jawabannya dia tidak menyetujui itu, dikatakan hanya menyanggupi 5 juta. Ya Nurul legowo, dia bilang ya sudah kalau memang begitu maunya ya saya terima. Soal cukup nggak cukup ya itu risiko saya katanya. Bahkan dia bercerita saya sendiri nggak kebayang nih untuk kontrol ke rumah sakit, untuk biaya persalinan ya. Itulah yang saya inginkan. Kalau komunikasi mereka berdua masih baik,
Kalau Pak Parwes memberikan sesuatu bukan memberikan untuk Nurul, tapi untuk kepentingan anak yang sekarang masih dalam kandungan dan yang nanti akan dilahirkan. Ya karena kalau Nurul ini makan bukan untuk makanan dia sendiri kan gitu. Jadi kalau 5 juta itu saya nggak tahu apa cukup atau enggak gitu ya. Lalu bagaimana dengan hal pembagian harta Gono gini? Nah, mereka berdua dalam sebelum kawin ada membuat perjanjian kawin ya, artinya tidak ada harta bersama. Ya, cuma jadi harta yang misalnya cincin atau gelang atau jam tangan mana yang dipakai ya itu dipakai oleh untuk masing-masing. Peralatan rumah tangga yaitu memang ditentukan untuk wanita, untuk istri. Yang lain-lain nggak ada. Setelah harta yang diperoleh ya atas nama siapa ya dia yang menjadi miliknya. Kembali kepada Nurul, mengingat kondisi Nurul yang saat ini tengah hamil 3 bulan, mengapa ia bersikeras untuk tetap melanjutkan proses perceraiannya? Keputusan yang maha berat pokoknya Mbak. Mas. Allah, sementara ini sampai saya yakin saya selalu berkomunikasi dengan Allah tiap malam, tiap waktu di mana saya harus berkomunikasi. Karena nggak ada yang bisa saya buat selain itu. Saya mohon kesehatan saya terutama biar saya bisa menjaga janin ini, saya bisa menjaga Aisyah. Benarkah kekerasan hati Nurul untuk bercerai karena adanya orang ketiga dalam perkawinan mereka? Disebut-sebut mantan peragawati yang juga artis sinetron Henny Dar Amru sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Nurul dan Parwes. Tidak ada pihak ketiga. Bukan ya mungkin saya aja yang masih kurang sebagai istri, makanya saya mundur. Karena kan mungkin saya punya kemampuan terbatas. Pemirsa, sejak putus cinta dengan bintang sinetron Ferry Irawan memang tidak banyak yang tahu siapa pacar Cici Faramida. Namun acap terdengar kabar kalau Cici berpacaran dengan seorang pengusaha asal kampung halamannya Ujung Pandang dan Cici sempat membenarkan berita itu. Tapi tentang siapa pria itu, Cici tidak pernah mau mengungkapkannya. Baru belakangan ini santer terdengar kabar kalau pria yang dimaksud Cici itu adalah salah satu dari keluarga pengusaha terkenal di Indonesia, keluarga Gobel. Abdullah adalah kakak dari Rahmat Gobel, pengusaha elektronik nasional Gobel. Isu itu kian heboh dibicarakan ketika diketahui rumah tangga Abdullah dengan istrinya Yani memang dalam proses perceraian. Perceraiannya itu baru saja resmi diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 11 Juni lalu. Akibatnya berita miring kian menyudutkan Cici Faramida. Bahkan di sebuah tabloid yang terbit minggu ini secara berani mengungkapkan bahwa memang Cici lah penyebab perceraian Abdullah dan istrinya. Serunya lagi, Cici juga dituding mengguna-gunai Abdullah sehingga rela menceraikan Yani yang baru saja melahirkan anak keduanya. Akhirnya karena merasa tersudut dengan pemberitaan itu, Kamis sore kemarin sebelum tampil di acara Dangdut di Ancol, Cici lebih dahulu mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi berita tersebut. Ada pemberitaan di Star Nova, ya saya berhak untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab saya bahwa sebenarnya apa yang diberitakan itu semuanya tidak benar dan itu adalah fitnah. Jadi saya harus sabar dan saya juga sudah bicara sama keluarga saya. Ya mereka harus tabah dan sabar. Saya sudah merasa lega ya karena dari pihak Abdullah ya sudah datang ke rumah saya. Bukan Ahmad ya. Jadi selama ini tulisnya Ahmad ya atau siapa, Abdullah sudah datang ke rumah saya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa di keluarganya dia tidak pernah ditunjuk satu juru bicara untuk permasalahan rumah tangga yang dia hadapi. Kemudian juga dia sudah membuat surat pernyataan kalau pemberitaan itu tidak benar. Lalu bagaimana dengan soal guna-guna? Benarkah Cici melakukan magic untuk menarik perhatian Abdullah Gobel? Ada image seperti itu ya, mengguna-gunai sampai akhirnya dia linglung atau tidak sadar. Jadi sebenarnya itu tidak benar sama sekali. Tapi benarkah Cici berpacaran dengan Abdullah Gobel? Saya nggak pernah ada hubungan yang sangat spesial sekali. Jadi sama Abdullah saya kenal. Saya pernah diundang nyanyi dan itu pun juga melalui Bang Amazon ya Bang ya.
sudah berapa tahun yang lalu ya. Yang penting saya tidak akan menikah atau saya tidak akan mau mengganggu rumah tangga orang, itu aja. Dan saya tidak akan menikah dengan suami atau orang yang masih beristri. Duda asal tidak mengganggu itu ya. Nggak tahu kan? Jika berita yang ditujukan kepadanya